Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai berdoa, ayo sama-sama kita tadahkan tangannya dan kita tundukkan kepala kita. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita absen terlebih dahulu. Abdurrahim, ya ada. Abdul Rahman, ada. Andin Salsabila, ya ada. Ashifa Zahwa, ada. Azza Titania Berus Miring, ya ada. Jessica Veronica, ada. Luki Prayoga, ada. Muhammad Aidil Haibnu Prajoko, ada. Alhamdulillah pada hari ini semuanya hadir. Sebelum memasuki pelajaran lebih lanjut, kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu agar kita belajarnya semangat. Oke? Siap? Iya, siap. Tepuk semangat. Semangat. Semoga hari ini kita akan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan Hadis adalah sumber utama hukum di dalam Islam. Orang yang mencintai Al-Quran dan Hadis akan senantiasa membaca, mempelajari, dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, orang yang mencintai Al-Quran dan Hadis, tingkah lakunya akan sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Lalu, pada materi kali ini kita akan mempelajari pengertian dari Al-Quran. Al-Quran secara bahasa artinya bacaan atau yang dibaca. Menurut Quraisy Shihab, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna, yaitu suatu nama pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tepat dan tiada satu bacaan pun di dunia ini yang sebanding dengannya. Nama Al-Quran mempunyai nama lain. Ada yang namanya Alkitab, Az-Zikir, Al-Furqan, dan Suhuf. Adapun beberapa fungsi dari Al-Quran. Yang pertama adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam, yang mana Al-Quran diturunkan sebagai sumber pokok ajaran Islam yang mendasari dari ajaran, akidah, akhlak, serta syariat hukum Islam. Yang kedua, peringatan dan pembelajaran bagi manusia. Di samping sebagai makhluk yang cerdas dan suka berpikir, kita juga harus menyadari bahwa manusia mempunyai sifat lupa dan salah. Oleh karena itu, di antara fungsi yang amat positif dari Al-Quran adalah pemberi peringatan dan pembelajaran bagi manusia. Yang pertama, hadis menurut ahli usul hadis adalah aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriruhu wa ahwaluhu, yang artinya segala perkataan, perbuatan, dan takrir atau pembiaran atau pendiaman Nabi Muhammad yang berhubungan dengan hukum syarah. Hadis dengan kata lain menurut ahli usul fikih adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan yang berkaitan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, kedudukan hadis. Hadis memiliki kedudukan kedua sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Lalu ada fungsi hadis. Fungsi hadis yang pertama sebagai bayan at-tafsir, yang artinya sebagai penjelasan dari Al-Quran. Yang kedua sebagai bayan at-taksir, yang artinya sebagai penguat dari
Al-Quran. Yang ketiga, sebagai bayan at-tashri, yang artinya sebagai penetapan hukum. Lalu adapun fungsi-fungsi Al-Quran dan hadis di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Yang kedua, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berkeluarga. Yang ketiga, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Yang keempat, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Dan yang kelima, yang terakhir, Al-Quran dan hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Demikianlah pembelajaran Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, agar kita lebih memahami apa sih Al-Quran dan hadis itu. Saya akan memberikan tugas, bisa ditulis di dalam buku tugas hariannya. Soal yang pertama itu tentang apa pengertian Al-Quran hadis menurut M. Quraisyihab. Yang kedua, tuliskan fungsi Al-Quran. Yang ketiga, tuliskan pengertian hadis menurut ahli usul hadis. Yang keempat, tuliskan fungsi dari hadis. Dan yang terakhir, apakah manfaat dari Al-Quran dan hadis bagi kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.